يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي واغفر لنا يا واسع ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب بلغ مقام واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل صلاة مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه مصنف هذا الكتاب شيخ زين الدين المالباري وجميع أصوله وفراه وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمين ومشايخنا ومعلم شافي هدامي وبجاه جميع المشايخ القدرية والنقشبندية وجميع أصولهم وفراهم وبجاه جميع أولياء الله أينما كانوا والراحم أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويلي درجاتهم في الجنة ويحفظنا بجيهم وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا الآخرة وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ويرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في مسجد التوبة. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bitta'allumi wa ta'lim wa nahana 'anit tahawuni was-sa'im. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, segenap pengurus Masjid At-Taubah, segenap para pecinta ilmu Allah dan semua para pemakmur Masjid atau Baitullah yang mudah-mudahan insyaallah senantiasa selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Pada kesempatan sore menjelang malam kembali kita bermuajahah dalam rangka sama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan sabab kita datang kumpul di tempat yang mulia ini, semua yang menjadi hajat kita, kebaikan-kebaikan dan perbaikan dalam hidup, insyaallah diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Irsyadul Ibad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Wa ka'ayyarda bil kufri radiya yarda. Wa ka'ayyarda radiya yarda. Ka'ayyardiya ka'ikrahi muslimin alaihi au isyaratuhu alaihi bihi au isyaratuhu ala kafirin bi alla yuslima wa in lam yastashirhu wa kaman'i talqini kafirin kalimatal islami idza talabaha minhu wa istimhaluhu minhu walau sa'atan bi khilafid du'ai binahwi la razzaqahullahul imana au sallabahu an fulanil muslimi in arada tasdidal amri larridha bihi wa ka'ayyu faddilal waliyya ala nabiyyi au yujawwiza bi'thata nabiyyin ba'da nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa ka'ayyaqula innahu ra'allaha 'iyanan fid dunya au kallamahu syafahan au annallaha yahullu fi suratin hasanatin au annahu yut'imuhu wa yusqihi au asqata anhu tamyiza bainal halali wal harami au innal abda yasilu ilallahi min ghairi tariqil ubudiyyati au annahu wasala rutbatan saqata anhu taklifa saqata anhu taklifu biha wa kadha yakfuru man sakhara bismillahi ta'ala au nabiyyihi au bi amrihi au nahyihi au bi wa'dihi au wa'idihi au saghara ismallahi au wassafahu qallahi maliyun au ghayyara syai'an minal qur'ani au zada kalimatan fihi mu'taqidan annaha minhu au basammala inda syurbi khamrin au zina istighfafan bismillahi au qala amarani Allahu wa rasuluhu bikada lam af'alhu au annahu law a'tanil jannata ma dakhaltuha istighfafan au inadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih menjelaskan soal berbagai macam bentuk kekufuran, bentuk kemurtadan
Jadi seperti penjelasan di awal bahwa kekufuran yang paling jelek adalah murtad. Ini pasalnya masih faslun firriddati, pasal di dalam menerangkan tentang kemurtadan. Jadi yang namanya murtad itu di dalam kitab ini kata Musannif afhasu anwa'ul kufri, itu di bagian awalnya tuh. Kemurtadan itu adalah di antara bentuk kekufuran yang paling buruk, yang paling afhas. Berarti mafhumnya selain kemurtadan ada bentuk-bentuk lain yang bisa menyebabkan kekufuran gitu. Kayak kita bilang gelas ini paling bagus, berarti ada gelas-gelas yang lain yang bagus. Saya bilang gelas ini paling jelek, berarti ada gelas-gelas yang lain yang jelek. Di awal kata Musannif, di antara bentuk kekufuran yang paling jelek adalah murtad. Cuman kita jangan sampai di situ doangan, berarti ada bentuk kekufuran yang lain. Nah maka dijelasinlah ame ulama atau ame Musannif di dalam kitab ini apa aja yang bentuk-bentuk kekufuran. Kayak kemarin di antara lain yang udah ada, andai kata ada orang ngaku nabi, itu udah kufur. Bukan cuman yang ngaku nabi, sampai yusaddiq au yusaddiqa mudda'iha, sampai yang ngebenerin yang jadi nabinya itu kufur juga tuh. Yang mendukung bentuk penipuan, riba, sogok, itu semuanya bentuk kekufuran. Nah ini ada lagi bentuk kekufuran, dikasih contoh. Ka'ayyardo bil kufri, seperti dia rela ridho dengan kekufuran, itu bentuk kufur juga. Kalau kita ridho ada bentuk kekufuran, kita kufur juga, naudzubillah. Seperti apa diantaranya? Kaikrohi muslimin alaihi, seperti pemaksaan seorang muslim alaihi pada kekufuran tersebut. Au isyaratuhu alaihi bihi, atau pengisyaratan atas si muslim, pengisyaratan tentang kekufuran. Walaupun dia enggak kufur, tapi ada isyarah dia kufur, itu kufur. Au isyaratuhu ala kafirin bi alla yuslima wa in lam yastasirhu. Bentuk kekufuran yang lain contohnya ridho dengan kekufuran kalau ada orang yang memberikan isyarat kepada orang kafir bi alla yuslima, biar tidak bisa masuk Islam. Jadi ada orang yang pengen masuk Islam diojog-ojogin biar kagak masuk Islam, baik dengan isyarat atau dengan tidak pakai isyarat. Isyaratuhu wa in lam yastasirhu. Contohnya lagi wa kaman italqini kafirin, dan di antara contohnya seperti mencegah mentalkin orang kafir kalimat al-Islam pada kalimat Islam. Idza tolabaha minha, idza tolabaha minhu, idza apabila tolabaha meminta siapa si kafir ha akan kalimat Islam minhu darinya. Jadi ada orang pengen masuk Islam, kemudian dicegah dia untuk membaca kalimat talqin Islam.
wa istimhaluhu minhu, atau menunda-nunda minhu daripada Islam, itu juga bentuk kekufuran. Ada orang pengen masuk Islam ditunda-tunda sama dia, jangan, nggak usah, ntar aja, besok aja. Nah itu nggak boleh. Ada orang masuk Islam kudu ditakjil, dipercepat, diburu-buruin. Itu diantara bentuk kekufuran atau rela dengan kekufuran. Kemudian diantara lain, wa istimhaluhu, menunda-nunda minhu daripadanya, walau saatan, walaupun sebentar, walaupun sesaat. Ntar aja dia mau masuk Islam habis zuhur, kita suruh ntar aja bis asar, ntar aja jam 2. Itu bentuk kekufuran tuh. Bi khilafid du'ai, beda halnya dengan doa binahwi, seperti contoh la razzaqallahu al-imana, semoga Allah tidak mengaruniai, memberikan kepadamu iman. Au sallabahu an fulanil muslimi, semoga Allah mencabut dari fulannya si muslim. In aroda tasdidal amri laridho bihi, in aroda, jika ingin, jika berkehendak siapa orang tersebut, tasdidal amri laridho bihi, pengetatan dalam satu urusan sementara dia nggak seneng. Jadi ada orang dipaksa buat masuk Islam, dipaksa buat masuk menyebut kalimat Islam. Nah itu nggak boleh kan, karena di dalam Islam seperti yang sering kita dengar dalam Quran, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau ada orang mau masuk Islam, nggak boleh kita tunda-tunda. Kita tunda-tunda itu termasuk bentuk kita rela dengan kekufuran. Terus apalagi contoh bentuk kekufuran? Wa ka'ayyu faddilal waliya 'alan nabiyyi, wa ka'ayyu faddila, seperti dia memuliakan al-waliya, akan seorang wali, 'alan nabiyyi, di atas nabi. Jadi dia mengagungkan walinya lebih-lebih ketimbang dia mengagungkan nabi. Dia bikin acara haul tuan syekhnya lebih gede-gedean daripada peringatan maulid. Nah itu jangan sampai timbul kita lebih memuliakan wali ketimbang nabi. Itu diantara juga bentuk kekufuran. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada wali kemudian menggugurkan, merendahkan kecintaan kita kepada nabi. Kemudian au yujawwiza bi'tsata nabiyyin ba'da nabiyina sallallahu alaihi wasallam, au yujawwiza, atau membolehkan, membenarkan, bi'tsata, akan pengutusan nabi, seorang nabi, ba'da nabiyina sallallahu alaihi wasallam, setelah nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengiyakan, membenarkan bahwa ada nabi selain Nabi Muhammad, bahwa ada bi'tsah nabi setelah bi'sanya nabi. Bi'sah itu pengutusan. Jadi udah nggak ada lagi. Ini ada orang membenarkan atau mengiyakan, menyetujui, yujawiza, maka itu kufur. Seperti apa lagi? Wa ka'ayyakula, seperti dia berkata, annahu, bahwasanya dia, ra'allaha, telah melihat Allah, iyanan, halnya secara nyata, jelas, fid dunia, di dalam dunia. Naudzubillah deh. Jadi dia menyatakan bahwa dirinya di dunia udah ngelihat Allah secara jelas. Kufur tuh. Kan pernah rame dulu di antara salah satu thariqah ngakunya begitu. Dia nggak sholat, nggak ngejalanin syariat, dia setiap malam udah ngelihat Allah. Dalilnya Allahu nurus samawati wal ardh. Nah itu sempat rame tuh. Itu orang ngaku sebagai thariqah, tapi thariqah yang nyesatin itu yang mengotori orang-orang thariqah yang model begitu tuh. Nah jadi di antara bentuk kekufuran, andai kata ada orang melihat
dia ngaku ngelihat Allah iyanan halnya secara nyata jelas di dunia, atau kallamahu syafahan, atau dia ngaku kallamahu, udah diajak ngobrol, udah ngobrol ame Allah syafahan, bercakap-cakap, udah ngobrol sama Allah. Kufur tuh kalau ada orang ngomong begitu. Atau annallaha, bahwasanya Allah yahullu fi suratin hasanatin, itu berbentuk pada bentuk gambar yang bagus. Yahullu fi suratin hasanatin, ada orang yang ngomong bahwa Allah itu yahullu, itu berbentuk fi suratin hasanatin, pada bentuk yang bagus. Kufur tuh ada orang ngomong begitu. Allah itu udah berbentuk satu cahaya, cahayanya ada kalau malam. Allah itu berbentuk kepada satu benda. Nah itu kufur tuh. Terus apalagi contoh di antara kekufuran? Annahu, bahwasanya, yut'imuhu, bahwasanya Allah yut'imuhu, memberi makannya, au yusqihi, atau memberi minumnya. Jadi dia bilang yang ngasih minum Allah, ya langsung Allah, duna sabab, tanpa sabab. Dia dikasih makan ame Allah langsung, secara langsung, duna sabab, tanpa sabab. Nah itu kufur tuh. Karena kalau judulnya dunia, kullu syai'in sababiyatun, segala di dunia itu penuh proses. Kita mau kenyang makan dulu, kita mau dahaganya hilang minum dulu, semuanya butuh proses, artinya ada sababnya. Nah kalau ada orang bilang bahwa dirinya udah dikasih makan atau dikasih minum secara langsung mutlak, itu kufur tuh. Atau asqata anhut tamyiza bainal halali wal harami, atau menggugurkan anhu, daripadanya, at-tamyiza, akan tamyiz, membedakan bainal halali war harami, antara halal dan haram. Kufur tuh. Jadi andai kata ada orang bilang begini, diri saya udah gugur urusan halal ame haram, jadi saya mau lagunya bagaimana kek, Allah udah menggugurkan kepada diri saya untuk membedakan halal ame haram gitu. Jadi udah kayak di sorga kan, asqata anhul halal wal haram, itu fil jannah, itu di sorga tuh. Kalau sorga udah nggak ada lagi tuh kalimat halal haram, asqata anhu. Kemudian bagaimana lagi contoh bentuk kekufuran? Atau annal abda, bahwa seorang hamba yasilu, sampai ilallahi, kepada Allah, min ghairi tariqil ubudiyati, min, dari, ghairi, selain, tariqil ubudiyati, jalan peribadahan. Andai kata ada orang ngaku bilang dirinya udah sampai kepada Allah tanpa ibadah ame Allah, kufur tuh. Jadi andai kata ada seorang hamba yasilu, dia udah wusul itu sampai kepada Allah, min ghairi tariqil ubudiyah, dari selain beribadah, itu kufur tuh. Kecuali ada orang-orang tertentu tuh, dia yang udah sampai jadab, itu bukan putus, dia ada ubudiyah tapi pada makomnya dia, pada halnya dia. Terus apalagi bentuk kekufuran? Atau annahu, bahwasanya dia wasola, sampai rutbatan, ke derajat yang tinggi, sakoto anhut taklifo, gugur daripadanya taklif,
pembebanan hukum biha dengan rutbah tersebut, derajat tersebut. Jadi kalau ada orang ngaku bisa usul, bisa sampai kepada rutbah, rutbah itu derajat, makom. Kalau ada orang bisa sampai kepada derajat tertentu, kemudian dia bilang dia udah gugur pembebanan syariat, sakoto anhut taklif. Taklif itu pembebanan syariat. Kalau orangnya namanya kan mukallaf, sifatnya namanya taklif, orangnya mukallaf. Mukallaf itu orang yang terbebani syariat. Kayak kita nih, kita mukallaf. Setiap kita itu punya taklif, pembebanan syariat. Kita kudu sholat, kita kudu zakat, kita puasa, kita kudu ngaji. Itu namanya taklif. Karena setiap orang Islam yaitu punya kewajiban taklif, ada pembebanan. Tahu-tahu ada orang ngaku dia udah sampai kepada rutbah. Rutbah itu kepada derajat yang tinggi, tapi tanpa taklif, gugur taklifannya. Nah, itu orang begitu kufur. Karena semua orang yang akil baligh itu pasti mukallaf, dan setiap mukallaf pasti punya taklif. Kemudian contohnya apalagi wakada, dan begitu juga yakfuru, dia kufur, man sakhara bi ismillahi. Man sakhara, siapa orang sakhara yang merendahkan, bi ismillahi dengan nama Allah, au nabiyihi atau meremehkan nabi Allah, au bi amrihi atau menghinakan meremehkan perintah Allah, au nahyihi atau meremehkan larangan Allah, au bi wa'dihi atau meremehkan janji Allah, au atau meremehkan wa'idihi ancaman Allah. Jadi dia ditaskhir semua, diremehkan, direndahkan. Jadi siapa orang yang merendahkan nama Allah, nama Nabi, perintah Allah, larangan Allah, janji Allah, ancaman Allah, itu kufur tuh. Nah ini naudzubillah tuh, nggak berasa suka banyak orang di zaman sekarang. Dia mengecilkan perintah Allah. Allah buat apaan Jumatan, Allah buat apaan ngaji. Makanya kalau kata saya Sufyan Ats-Tsauri begitu, andai kata kita belum jadi pelaku syariat yang benar, jangan meremehkan syariat, begitu tuh. Jadi tetap kita kudu junjung tinggi syariat, tapi jangan meremehkan syariat. Kalau kita belum dawam masuk ke masjid, jangan ngeremehin orang yang sudah memakmurkan masjid. Kalau kita belum dawam ngaji, kita jangan ngeremehin pengajian. Kalau kita belum dawam puasa Senin Kemis, jangan ngeremehin perintah sunnah puasa Senin Kemis. Tetap junjung tinggi gitu, bahwa puasa Senin Kemis sunnahnya luar biasa, begini. Itu mesti kita takkid. Orang yang memamurkan masjid dia punya kemuliaan begini. Itu namanya tetap memuliakan, menjunjung. Jadi jangan sampai kitanya udah nggak pernah ke masjid meremehkan masjid. Nah itu udah dua kali celaka tuh. Nah jadi kufur dah tuh, kufur. Naudzubillah wal iyadzubillah. Naudzubillah. Jadi kufur tuh. Jadi dua kali sial ya. Nah itu diantara bentuk kekufuran. Kemudian apalagi atau soghoro, mengecilkan. Soghir kecil, soghoro mengecilkan. Ismallahi, nama Allah. Jadi nggak sembarangan nama Allah, tulisan Allah. Mengecilkan itu ya dengan bahasa menghinakan. Makanya nggak boleh nama Allah sembarangan. Makanya suka banyak bentuk-bentuk yang lain tuh itu meremehkan. Kalau di atas kemarin bentuk tulisan aja kagak boleh. Quran, syariat di lantai itu nggak boleh disembarangin. Atau apalagi mengecilkan nama Allah, apalagi nama Allah. Kalau kata ulama hikmah, nama Allah ditulis lafadz Allah nih, alif, lam, ha. Allah tuh tulisannya 4 huruf kan,
alif lam lam ha. Keajiban nama Allah secara zahir aja dan secara zahir. Biasanya nama kita ditulis bahasa Arab kek, ditulis bahasa Latin kek, itu diilangin hurufnya satu, udah kagak bisa kecak namanya. Misalnya namanya kita Romli, ro mim lam ya, ro-nya dihilang, udah kagak bisa kebaca. Sama tulisan bahasa Indonesia juga begitu, namanya Mehmet, dihilang M-nya jadi Emet. Tapi ajibnya nama Allah, ditulis lafadz Allah, dibuang satu huruf, tetap namanya Allah. Alif lam lam ha, dibuang alifnya, tulisannya jadi begini, dibacanya lillahi. Tuh. Artinya bagi Allah. Ada lam pertama dibuang lagi, lahu, lahu artinya baginya, bagi Allah. Dibuang lam kedua, tinggal hu, itulah Allah. Artinya hu itu huwallahu. Makanya ada wiridan yahu yahu yahu. Makanya ketika kita zikir Allah di dalam thariqah tertentu, ada zikiran begitu kita suruh nyebut nama Allah, Allah 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 Allah. Kita suruh mengiktikadkan diri kita itu ada di lingkaran huruf hu terakhir. Kenapa? Kalau udah hu itu udah nggak ada huruf lagi, ya udah itu doangan. Alif doang lillahi, lam pertama lahu, lam kedua hu, udah menjadi bagian. Hu di saat kita wirid Allah, masukin diri kita ada di tengah-tengah. Ini yang disebut aunullah, ismatullah, hirasatullah. Ini yang disebut penjagaan Allah, pertolongan Allah. Jadi yang disebut la haula wala quwata illa billah. Jadi coba Bapak sesekali kalau lagi zikir, kalau la ilaha illallah ya bagus, cuman nama Allah aja sebut yang banyak. Allah 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 Allah. Tapi kita mesti konsentrasi khusyuk. Makanya kalau kata ulama thariqah tertentu, biar nambah khusyuk, tulisan Allah ini ditulis di depan. Tulis pakai tangan kita sendiri, Allah. Tangan kita lebih afdol pakai tulisan tangan kita, Allah. Sambil mata sambil ngeliatin, Allah Allah Allah. Ntar pedes tuh mata. Untuk begitu prosesnya. Ntar tambah khusyuk nambah khusyuk. Itu kalau dalam riyadhah itu suruh begitu, untuk melatih kekhusyukan kita zikir. Karena kalau kita zikir apapun, nama Allah semua ada. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Apa yang disebut kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu semua kalimat yang di dalamnya ada nama Allah, itu namanya kalimat thayyibah. Contoh, tahlil, la ilaha illallah. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Istighfar, astaghfirullah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hauqala, la haula wala quwata illa billah. Hasbah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua kalimat thayyibah tuh di dalamnya ada nama Allah. Alhamdulillah ada nama Allah, subhanallah ada nama Allah, Allahu akbar ada nama Allah, la ilaha illallah ada nama Allah, astaghfirullah ada nama Allah, la haula wala quwata illa billah ada nama Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil ada nama Allah, sampai istirja inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya disebut kalimat thayyibah. Tapi sebelum kita zikir semua itu buat melatih kekhusyukan, Allahnya dulu zikirin biar banyak. Allah 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 Allah. Kalau dalam kitab Salalimul Fudola diajarin sampai napasnya dukhuluha wa khurujuha itu sampai diatur, masuk napasnya. Artinya kita tahan napas dulu yang banyak.
Allah, 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 Allah. Sambil kita pandangin, konsentrasiin bahwa kita ada di hu tersebut. Allah, 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 Allah. Ntar pada bagian tertentu baca hu-nya. Allahu, 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 Allahu. Jadi hu itu huruf yang terakhir. Hu kan tak marbutoh, hu ha itu lingkaran, bentuk lingkaran. Itu sebagai isyarah kita kudu bisa mengkonsentrasikan kita ada di tengah-tengah. Kalau kita udah di tengah-tengah, udah dijaga oleh Allah. Ini yang disebut ismatullah, penjagaan Allah. Kalau udah Allah yang jagain dengan segala wasilahnya, udah insya Allah itu yang disebut orang yang selamat. Nah itu dalam bentuk dzikir. Jadi kita nggak bisa tuh, jangan ngeremehin nama Allah, ismullah, nama Allah. Nah jadi itu diantara bentuk kekufuran. Sokhor, dia mengecilkan ismullah, nama Allah. Jadi nama Allah itu bukan sembarangan. Allah, alif lam lam ha itu bukan sembarangan. Jangan kata Allah nih, alifnya, lamnya, lam lamanya sampai kepada hu-nya. Kemudian au atau diantara bentuk kekufuran wasofahu, kalau wasofahu seperti mensifati Allah, mensifati siapa man hu akan Allah, kallahi maliyun, Allah itu maliyun. Maliyun itu artinya yang menunda-nunda, artinya yang lemah, maliyun. Jadi itu namanya mensifati Allah dengan sifat yang jelek, nggak boleh. Atau apalagi bentuk kekufuran, atau ghayyara, merubah syai'an, sedikit, minal Qur'ani, dari Quran. Di antara Quran ada yang dirubah, walaupun syai'an. Syai'an itu ay qalilan, sedikit aja kita rubah. Harokatnya kek, apalagi hurufnya kek, nggak boleh tuh. Makanya kita kudu baik-baik baca Quran, walaupun nggak sengaja, tapi takut ngerubah harokat. Itu di antara bentuk kekufuran. Tapi di saat kita nggak tahu, khilaf, itu insya Allah bukan termasuk minal kufri, itu termasuk minal isyan. Makanya salah satu di antara lain, kita tetap wajib membaca atau belajar Quran biar nggak ada yang kita rubah dalam pembacaan. Karena terkadang ada orang baca Quran nggak sengaja dia rubah, apalagi kalau dalam bahasa sholat, Fatihah misalnya, dia rubah walaupun nggak sengaja. Tapi kalau udah dibenerin masih begitu, berarti itu sengaja. Itu bukan cuman batal sholatnya, cacat imannya udah. Contoh, dibaca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, mestinya ain dibaca pakai alif, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh ngerubah tuh, ain dijadiin a, artinya fatal lagi tuh. Alamin kan semesta alam, rabbil alamin pakai alif, Tuhan penyakitan. Alamin, ha mestinya ha dirubah pakai ha, alhamdulillah. Nah itu tuh rabbil alamin. Atau menghilangkan tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu fatal tuh. Makanya apalagi dalam sholat, ketika dalam sholat ada imam yang fatal dalam bacaan, terkhusus rukun sholat yang berkaitan apalagi Fatihah, ketika makmum tahu, makmum wajib mufarokoh. Apa itu mufarokoh? Memisahkan diri dari jamaah. Gerakannya tetap ikutin, bacaannya baca sesuai apa yang harus kita baca. Jadi nggak ada istilah ditalangin imam. Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Imam baca surah, kita baca surah. Tapi gerakan tetap ngikut. Dapat gak pahala jamaah? Kagak dapat. Pahalanya satu. Cuman daripada kagak dapat sama sekali karena ngikutin imam yang hancur, mendingan kita mufarokoh.
Tapi biar kata mufaraqah, kita dapat fadilah sholat di masjidnya tetap dapat, ngelangkah ke masjidnya tetap dapat. Nah makanya kudu hati-hati berkaitan imam, itu salah satu di antara lain itu yang tidak sengaja. Tapi kalau udah dibenerin, kadang ada imam yang udah dibenerin, itu tadi ainnya kurang pas, itu bukan Rabbil Alamin, itu mah Hamzah inti bacanya Rabbil Alamin, besok dibaca lagi, itu sengaja namanya. Kalau sengaja akhirnya bukan sampai batal sholatnya, cacat imannya karena bentuk kekufuran gitu. Jadi sama tuh, celaka dua kali lagi gitu ya. Udah sholatnya kagak sah, akidahnya cacat lagi. Atau zada kalimatan, menambah kalimat fihi di dalam Quran, ada yang ditambah sama dia. Itu juga bahaya tuh, ada yang ditambah. Bacaan Quran ada yang ditambah, walaupun satu kalimat. Auzada kalimatan fihi mu'taqidan annaha minhu, dan dia meyakini bahwa itu tambahannya bagian dari Quran. Itu bahaya tuh. Padahal nggak ada di Quran, dia ditambahin. Makanya di saat kita ngasih sambutan kita menyampaikan Quran kalau emang kita kurang apal banget, ujungnya kita bilang la'allas shawab atau wallahu a'lam bis-shawab. Andai kata kita belum apal banget, kita pengen nyampein Quran nih, nah itu dianjurkan kita baca wallahu a'lam bis-shawab, wallahu a'lam bimuradihi, wallahu a'lam, itu namanya Allah yang tahu yang benar, atau la'allas shawab, semoga benar. Nah itu sebagai bentuk kehati-hatian, takut ada yang salah gitu. Jadi jangan kita baca Quran yang kita belum yakin benar terus kita sampein tanpa menyebut kehati-hatian kita. Itu takut akhirnya orang yang dengar nyangka itu bagian dari Quran padahal bukan Quran gitu. Kemudian apalagi bentuk kekufuran? Atau basamalah, dia membaca bismillah inda surbil khomri, ketika minum khomer, au zina, atau berzina. Kenapa emang? Istighfafan bi ismillah, karena dia ingin merendahkan, meremehkan nama Allah. Songong tuh namanya. Iya kayak kemarin tuh yang bir ada tulisan Muhammad, itu merendahkan tuh. Jadi merendahkan nama Allah dilahap melakukan tempat maksiat. Dibaca bismillah ketika minum khamr, dia berzina dibaca bismillah, dia jadi ke orang bercandaan tapi istighfafan, dia istighfafan karena ingin merendahkan bismillah nama Allah. Nah itu termasuk bentuk kufur tuh udah. Jadi orang yang begitu namanya kufur juga. Nah jadi hal-hal yang tadi di atas itu diantara masih bentuk-bentuk kekufuran yang harus kita tahu dan kita pahami. Bagaimana andai kata kita pernah melakukan kayak begitu, istighfarin, kemudian kita tetap dianjurkan baca syahadat gitu. Karena yang namanya orang kufur, walaupun tidak secara langsung alias murtad, tapi sudah masuk kepada bentuk kekufuran, maka di antara ulama jalan keluarnya istighfarin, ampunin, tobatin apa yang pernah kita lakuin, dan dianjurkan kita baca syahadat. Walaupun ada juga ulama enggak kudu syahadat, ya udah istighfarin, tobatin aja, karena syahadat itu pasti dibaca ketika dia dalam sholat, dalam tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu diantara jalan atau cara ketika mungkin diri kita dari contoh-contoh yang di atas tadi pernah kita lakukan, maka buru-buru kita i'tiqadin, kita tobatin, kita istighfarin. Nah insya Allah itu apa yang kita lakuin kemarin itu menjadi dihapus oleh Allah, dan akhirnya dibeningin lagi iman kita. Karena iman itu tuh, itu kalau dianalogikan itu kan adanya sumbernya di hati. Kalau kata bahasa Rasulullah, kalau udah satu dosa yang kita kerjain, itu Allah kasihin satu titik, nuktoh.
berarti satu salah nuktoh, satu salah nuktoh, apalagi bentuknya kufur. Kalau kufur nuktohnya rada gede, titiknya gede, berarti berapa kali kita bentukin itu butek. Makanya kata Rasulullah, kalau udah banyak kolburon, hatinya butek. Cuman untungnya Rasulullah kasih jalan, tsummastaghfara, kemudian dia istighfar, sokola kolbu, hatinya tuh sokola, bening lagi. Nah itu yang kudu kita hati-hati. Jadi jangan sampai hati kita itu geluwek, butek gara-gara banyak bentuk kekufuran yang kita bikin. Makanya buru-buru tobatin biar sokola tuh bening lagi, cikem lagi hatinya. Nah itu diantara cara jalan keluarnya yang mudah-mudahan kita dihindari dari hal itu semua. Kemudian auzada au qalu rau amrani wallahu a'lam bissawab. Itu barangkali mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan iman kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'fani karim ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bi hurmati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bi barakati ma sami'na fi hadzal majlis, ighfir lana dzunubana, ustur lana uyubana, Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dzurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadzal masjid at-taubah bi ilmika wa hilmika wa hikmatika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.